dari si tersangka ini ada memesan salak ke korban, jadi itu jadi petunjuk kita awal sehingga mengarah ke tersangka waktu itu. Senin, 10 Agustus silam, warga berkerumun di areal salah satu rumah di Kompleks Perumahan Gria Harmoni di daerah Cindealus, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang tak biasa. Rekonstruksi drama kasus pembunuhan ibu muda Eka Setia Rahayu atau Ayu. Ayu tewas di tangan pelaku Henry alias Hendra. Jadi ini diawali dari laporan suami ya, ke Polres Banjarbaru. Kita kan Polres Banjar, ke Polres Banjarbaru bahwa istrinya tidak kembali, sudah beberapa lama tidak kembali. Kemudian Polres Banjarbaru ada melakukan penyelidikan sampai dengan bersama dengan kita waktu itu Polres Banjar sampai dengan ditemukannya jenazah korban ini yang dikubur di rumah tersangka. Lewat kacamata rekonstruksi ini, tergambar jelas bagaimana awal mula pertemuan korban Ayu dengan pelaku. Ayu memarkir mobil putihnya di halaman rumah Hendra. Bukan tanpa alasan, Ayu menyambangi Hendra. Sebelumnya, Hendra memesan salad buah buatan Ayu. Ayu mengemas salad buahnya ke dalam sebuah Tupperware. Sebuah pesanan manis. Kemudian masuk meletakkan di atas meja. Jadi diawali dari si tersangka ini ada memesan salad ke korban. Kemudian pada saat pemesanan si tersangka sudah sempat menanyakan mobil yang dipakai ada memasang GPS atau tidak. Kemudian kalau mengantar nanti jangan berdua tapi sendiri saja. Nah, itu hal-hal itu petunjuk dari kita dan Polres Banjarbaru waktu itu yang pernah diceritakan korban kepada si suami. Jadi itu jadi petunjuk kita awal sehingga mengarah ke tersangka waktu itu. Lanjut. Hendra menghabisi nyawa Ayu di ruang tamu rumahnya. Caranya, Hendra menjerat leher Ayu dengan seutas tali tambang plastik. Jeratan mematikan itu membuat Ayu roboh. Kemudian, Hendra membungkus jasad Ayu dengan karpet yang biasa terbentang di lantai rumah. Kalau motif dari awal kita belum tahu, tapi setelah tersangka ini tertangkap dan kita lakukan pemeriksaan, jadi di situ ada sakit hati dan dendam dari tersangka kepada korban. Karena memang tersangka itu dari dulu suami istri itu bekerja dengan korban, itu korban yang pemilik salon dan tersangka serta istrinya ini pegawai. Bagian akhir dari adegan pembunuhan ini bermuara ketika Hendra menyeret tubuh Ayu yang terbungkus karpet, lalu menguburnya di halaman samping rumah. Ya, habis itu Bang. Setelah kerja jahatnya tuntas, Hendra berupaya menghilangkan jejak. Hendra mengganti plat nomor polisi yang menempel di mobil Ayu. Setelah itu, Hendra kabur. Belok ini. Belok. Tersangka sejak melakukan pembunuhan, kemudian jenazah korban dikubur di halaman rumah di garasinya, itu tanggal 3, tanggal 5 dicor, kemudian sampai dengan tanggal 11 itu masih di seputaran rumahnya, tapi tidak di rumah waktu itu dia tidur. Kalau ditanya tetangga
tetangga alasannya takut untuk tidur sendiri. Nah setelah tanggal 11 baru tersangka melarikan diri itu ke kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Itu kita bisa dapat informasi itu mulai dari Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan terakhir ke Pelabuhan Talang Baru di Kalimantan Tengah. Sebelum kasus ini terbongkar, Ayu terbenam di dalam tanah lebih dari 10 hari. Salak buah, bagai pengantar maut buat Ayu. Bagaimana awal mula sebelum peristiwa keji ini terjadi? Nyampe, baru juga duduk. Dikasih taunya. Cepetan. Mas banget. Iya. Iya lagi. Eka Setia Rahayu alias Ayu adalah seorang ibu muda yang berusia 29 tahun. Ayu tinggal bersama sang suami Ahmad Hadori atau Dori serta 3 anaknya di Jalan Bayangkara nomor 51 RT 20 RW 08 Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di mata keluarga, Ayu adalah sosok yang memancarkan citra positif. Perilakunya menyenangkan. Orangnya ceria, senang tampil-tampil, senang apalagi berteman, senang. Jarang nggak tingkat pendiam, nggak. Aktif. Ya, ceria orangnya, cuma nggak neko-neko gitu, nggak. Kalau kegiatannya apa? Kegiatan waktu kecil apa sudah itu? Dari kecil dan sampai sudah dewasa. Dari kecil kegiatannya apa? Dia main, sekolah ya, kegiatan sekolah dia. Umumnya anak-anak remaja kalau sudah SMA ya kan gitu, nggak ada neko-neko, nggak ada. Nggak pernah neko-neko gitu ya? Enggak. Kita aja sama dia jarang marah-marah sama saya, nggak aneh kan. Cuma rame aja, wajar aja lah, biasa aja kelakuan dia tuh enggak. Ayu mewakili sosok ibu muda yang riang, sebagaimana yang sering ia tampilkan lewat foto-foto di akun Facebooknya. Ayu memang molek, kulitnya terang, parasnya sedap dipandang. Dia ikut senam akhir-akhir ini kan dia. Supaya gimana bugar kah, gimana nggak anu kan. Punya anak 3 kan harus gimana badannya kayak itu. Jaga fisik dia mungkin. Apa naik sepeda nanti kalau hari Sabtu kah kayak gitu. Sekali-sekali bisa. Sepeda apa tuh? Santai. Ayu bukan tipikal wanita yang berdiam diri. Ia selalu mencari kesibukan. Ayu sering mengekspresikan keterampilannya. Salah satunya membuat kue. Kerjanya apa Bu sekarang? Kerja setelah Ibu rumah tangga aja sekarang tuh. kalian kerjain lagi, mungkin ada kesibukan lain atau apa? Itu kalau selama bulan puasa ya bikin salad buah itu dia. Kan hobi aja, dia sekedar hobi bikin itu Mas. Selain salad buah bikin kue-kue, apa tuh kelapetat, apa lidah kucing buat di rumahnya juga, buat suami, buat anaknya, buat di rumah tangganya dia sendiri. Dia tuh senang bikin-bikin. Kalau bisa tuh dia tidak bisa diam. Sekarang kita pesanan orang untuk sholat buah atau apa gitu. Ya kalau ada yang mesen dibikinkan. Sering itu. Enggak, selama puasa aja. Paling setengah bulan dari awal. Kalau terakhir itu udah mungkin jarang. Nggak sampai habis bulan puasa juga dia bikin. Kayu. Mia. Ya ampun Mia, apa kabar? Baik, kalian apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik kok. Iya, aku juga aja deh. Sama kamu juga. Kamu
Kayak dulu aja sih. Kalau kamu gimana? Aku sekarang udah bisa bikin salon, Kak. Udah jalan, ya. Mulai dari kapan? Udah kayak 2 bulan ya, Kak. Tau nggak, Pak? Konsep aja bisa loh, Kak. Iya, kalau kita buka salon, betul kamu kerja di salon. Iya dong. Ayu yang tak bisa berdiam diri ini mencoba membuka peluang bisnis lain. Ia memanfaatkan sebagian ruang di rumahnya untuk praktek salon kecantikan. Tahun 2013, Ayu bertemu lagi dengan Mia. Mia wanita yang pernah menjadi pembantu rumah tangga dan pengasuh anaknya. Bersama Mialah, Ayu berkongsi. Mereka membuka ceruk keuntungan dari hasil bisnis salon. Ya, lain dapetnya. Mau kan? Apa kabar? Baik. Ada temen-temen sini biar rame. Nah, tadi diskon ya kan? Ya. Nampaknya, usaha salon inilah yang lebih melekat pada jati diri Ayu ketimbang kegiatan lainnya. Hari demi hari, Ayu dan Mia kian lengket dengan urusan salon. Hingga tak terasa, kedekatan Ayu dan Mia juga bersinggungan dengan suami Mia bernama Hendra. Hendra mengaku kalau Ayu tak jarang meminta bantuan pada dirinya terkait kebutuhan Ayu sendiri. Padahal, posisi Hendra hanya sebagai seorang suami yang mengantar jemput istrinya Mia kerja di salon. Kalau sering saya kalau pagi itu ngantar istri saya, kalau sore-sore itu jemput lagi. Setiap hari gitu? Iya, tiap hari. Kalau ngobrol tuh ya nggak terlalu sering, tapi kalau dia ada perlu, istilahnya ada butuh lah, tolong yang kayak disuruh-suruh ngambilkan sesuatu, wah itu sering. Biasanya disuruh apa biasanya? Jadi suruh ngambil cucian, ngantar cucian, terus ngantar-ngantar pesanan dia, ya keperluan dia lah, di luar dari pekerjaan. Padahal kan kalau kita ulun nih kada mau, dia itu bisa marah-marah. Oh gitu? Gitu. Nah, tapi kalau sama istri saya nggak pernah ada clash dia, baik-baik aja sama istri saya. Hendra, tolong jemput si kakak dong. Tahu dulu deh, baru juga nyampe, baru juga duduk. Hendra, dikasih taunya. Heh, cepetan. Mas banget. Heh. Iya. Ujungnya, Hendra hanya membatin. Lelaki ini tetap tak banyak bicara. Sekalipun begitu, Hendra bukan tanpa berbuat sesuatu. Kelak, Hendra bertindak untuk semua rasa sakit hatinya. Hendra hanya bisa membatin. Setiap mengantar sang istri ke salon, maka seraya itu pula Hendra berhadapan dengan Ayu. Hendra mengaku bersiap-siap untuk menerima permintaan tolong Ayu. Ya kan kalau pagi itu biasanya sebelum saya berangkat itu ditelepon. Kamu ambilkan ke tempat teman kakak, pesanan ada di sana. Saya kan jam 8 ngantar istri. Saya sih harus cepat masuk kerja kan. Iya. Nah, itu biasanya saya nggak bisa melakukan apa yang disuruh. Nah itu kalau yang sore itu saya jemput udah dia ngomel-ngomel. Ya, kalau dia suruh itu ya harus bisa lah. Hendra, tolong jemput si kakak dong. Tahu dulu deh, baru juga nyampe, baru juga duduk. Hendra, dikasih taunya. Heh, cepetan. Mas banget. Heh. Iya. Hendra gerah dengan tingkah Ayu. Terlebih perkataan Ayu sudah semakin tajam.
Kalau ngomong sama apa kasar gitu mas, Babang gitu. Gimana? Kalaunya istilahnya saya menurut apa kata dia nggak kasar. Tapi kalaunya saya nggak bisa, ada urusan di lain. Wah udah, dia kasar ngomongnya. Gimana? Ya, istilahnya masa bantu gitu aja nggak mau. Ngomongnya macam-macam udah. Istilahnya kerja mau di bangunan aja disuruh-suruh malah bertingkah gitu. Malah bikin jengkel dan sakit hati lah. Ya ampun, si Hendra. Hendra, bangun. Hendra. Dicari malah anak-anak kan tidur di sini. Wah, ini salon bukan buat tempat tidur, buat tempat kerja, usaha. Itu tuh, salak di belakang. Anterin ke Bos Sugi. Cepetan. Apaan sih kak? Nyuruh-nyuruh mulu. Nyuruh-nyuruh. Baru jadi tukang aja belagu, nggak mau disuruh-suruh. Males banget jadi cowok. Jadi cowok tuh harus kerja, harus semangat. Bangun. Males banget. Gimana mau sukses coba? Cepetan. Anterin cepetan. Kak, kalau nyuruh orangnya sopan dikit apa sih? Dia lagi jadi orang males banget. Cepetan. Ini buat tempat usaha, bukan buat tempat tidur. Iya. Sebutan kuli bangunan inilah yang membuat Hendra benar-benar tak nyaman. Satu sebutan yang membuat harga dirinya tergores. Sekasar apa sih omelannya itu? Ya kasarnya itu kayak menghina. Sialnya kan Ulu ini orang tak punya lah, sialnya dia kan orang yang berada. Ya sesuka-suka dia ngatain. Ngatain apa aja biasanya? Iya, katanya kan disuruh gitu aja nggak mau katanya. Kamu istilahnya cuma kuli, disuruh gitu aja bertingkah katanya. Jangan, saya bukan bertingkah, saya kan harus tepat waktu masuk kerja. Setahun setelah usaha salon berdiri, kerjasama Ayu dan Mia terpaksa berhenti. Sebabnya, Mia hamil. Tapi bukan berarti juga kegerahan Hendra pada Ayu tidak berlanjut. Hendra lagi-lagi mengaku persinggungan dirinya dengan Ayu masih terjadi. Iya, dia pernah cerita, tapi kan kata istrinya, yang sudah biarin katanya. Sudah lama itu kejadian? Yang itu pas lagi masih joinan usaha itu 2014. 2014. Kan buka salon itu dari 2013 sampai 2014. 2014 itu pas salah di bulan berapa itu, pas istri saya hamil sudah 2 bulan. Ya. 2 bulan sudah stop, sudah tidak kerja lagi. Nah, kalau yang pesan terakhir ketemu itu tuh pas kan salon kan berhenti, istri saya sudah tidak bisa kerja lagi. Nah, saya ngomong, saya sama istri saya sudah tidak bisa kerja lagi. Terus barang-barang kan itu joinan usaha, bagiannya kan patungan. Yang mana istilahnya bagian dia. Kalau bagian istri saya, kami ambil, kami bawa pulang lah. Iya. Di situ pun dia, istilahnya ada masih marah juga kan. Istilahnya ya tiba-tiba, kenapa katanya yang salon tiba-tiba tutup. Ya kata saya kan, istri saya sudah tidak bisa kerja lagi. Orang hamil mana ada yang bisa kerja. Udah, di situ kan sudah, dari itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tahun 2014, Ayu dan Mia menjalani aktivitas masing-masing. Mia menunggu kelahiran sang anak. Sementara Hendra tetap bekerja di sebuah proyek bangunan. Kenal sama Hendra? Kenal banget sih, enggak mas, cuma kita kayak senyum-senyum sih halo gitu aja gitu. Karena kan dia ngantar, sore ngambilin lagi gitu-gitu aja tugasnya, ngambilin istrinya tuh kan. Istrinya yang di kerja tempat kami itu. Suka ngantar anak ya kan? Anak? Nggak pernah sih. Ada
Dia cuma jadi datang yang nganter aja gitu. Ngantar istrinya, kerja kan mungkin dia kan, terus sorenya jemput lagi. Udah kayak gitu-gitu aja sih. Cuma kayak orangnya sifatnya aneh gitu, Bang. Hendra nih kayak misterius lah. Makanya memang nggak pengen kenal aku kan. Istri kan sempat saya tegur juga, nggak usah kalau kenal gitu. Nah maksudnya istrinya kayak gitu juga kan orangnya kan, kayak pintar ngomong gitu orangnya. Nih disenyum sudah, kadang-kadang nggak disenyumin nggak senyum gitu. Nah kayak aneh gitu lah orangnya. Aneh. Tapi nggak suka ngomong ya Hendra? Nggak suka ngomong. Terus kelakuannya kalau di salon gimana? Duduk aja di motor, nanti tiduran di tempat yang cuci rambut tuh. Nah kalau istrinya masih ada pasien kan, tiduran di cuci rambut tuh. Udah gitu aja dia, nggak pernah yang ngobrol-ngobrol tuh, nggak pernah, Bang. Sempat makan atau apa gitu? Enggak juga. Ke dalam rumah kami aja nggak pernah dulu. Sebatas di salon aja gitu, nah nunggu-nunggunya kan. Tapi tahu kan Hendra itu kerja sebagai tukangnya, tahu? Dulu ngomongnya nggak tukang sih, tukang bikin tuh, nah percetakan batako dulunya tuh. Ceritanya si Mia. Tahu akhir-akhir ini kan jadi tukang katanya. Kepala tukang gimana nggak tahu juga. Ya nggak nyangka juga kan lo si Hendra sebelumnya. Tahun 2015. Itu kan 12 bulan masa pisah kongsi Ayu dan Mia nyatanya belum berarti selesai buat Hendra. Hendra masih menanam geram pada Ayu. Segala ejekan Ayu masih tertancap di dadanya. Segala kata-kata Ayu bagai dengung tanpa jeda di telinganya. Omongan yang bikin saya sakit hati itu ya masalah sering menghina saya sebagai kuli, sebagai menyakitkan di hati. Ada kata-kata kasar lain? Ya kata-kata kasar lain ya bodoh, apa segala macam itu nggak apa-apa kan kata saya kan. Mungkin ya saya istilahnya orang bodoh lah, kerja kuli nggak bisa kayak orang kan, wajar aja orang bodoh. Tapi pekerjaan saya jangan dihinain lagi kayak gitu. Di ujung geram, diam-diam Hendra menancapkan niat pembalasan. Padahal hari-hari itu pertengahan bulan Ramadan baru saja lewat. Entah suara dari mana yang membisiki niat jahat. Bagi Hendra, tak sulit memancing Ayu keluar. Hendra pun menyiapkan strategi. Ia hendak memesan salad buah buatan Ayu. Nah itu sampai Juli kemarin bagaimana? Ya itu tuh kan di hati saya ini masih ada kejengkelan yang dulu kan. Iya. Terus saya alasan pesan salad buah itu kepada dia. Terus hari Jumat itu saya datang, dia datang ke tempat saya, sampai ke rumah saya. Ya saya habisi di situ. Kelak, Ayu akan mengantar pesanan salad buah yang terakhir, maut. Diam-diam, maut mengintai Ayu. Hendra merancang skenario jahatnya. Suami Mia ini memanfaatkan kegemaran Ayu membuat salad buah sekaligus mengantar pesanannya ke konsumen. Hendra pun berlagak jadi konsumen salad buah jualan Ayu. Mak, lagi ngapain? Abang, ini lagi buat salad biasa. Ada yang pesan. Oh iya bang, nanti aku mau nganterin salad. Terus habis nganterin salad mau buka puasa bareng teman-teman. Apa ya? Oh gitu. Nah itu sampai Juli kemarin bagaimana? Ya itu tuh kan di hati saya ini masih ada kejengkelan yang dulu kan. Iya. Terus saya
alasan pesan salad buah itu kepada dia. Terus hari Jumat itu saya datang, dia datang ke tempat saya, sampai ke rumah saya. Dia saya habisi di sini. Waktu pesan salad buah di telepon atau? Jadi cuma SMS aja. Oh, SMS saja. Bilangnya apa waktu SMS? Saya mengatasnamakan orang lain. Oh gitu. Iya. Tapi sebelumnya Ayu itu sudah tahu di rumah situ. Dulunya tahu rumah itu pernah situ, tapi saya nge-SMS itu tempatnya di mana katanya. Kata saya di daerah Cindealus. Kan cuma SMS-an aja kan. Iya katanya hari apa mau diantar. Kata saya tanggal 3 hari Jumat kata saya. Ya katanya jam 3-an bentar bisa nyampe sana. Saya tunggu di depan komplek. Dia datang jam 3 itu. Kata dia, loh kok kamu katanya. Iya, kalau yang pesan kemarin teman saya. Kayak gitu lagi kan. Mana orangnya di rumah. Loh, kok kamu? Iya kak, yang pesan ada di rumah gua. Sebentar. Si Mia kemana? Ini lagi Pulang kampung. Kok pulang kampung sih? Lagian udah enak-enak kerja sama saya, pakai keluar segala. Udah tahu cari kerjaan susah. Kamu juga jadi tukang. Kamu dapat apa? Itu temen kamu mana sih, lama banget nggak datang, coba dipanggilin deh. Itu ada obrolan lagi kan, duduk di ruang tamu itu ada omongan. Terus nanya, mana istrimu? Kata saya kan istri saya sudah pulang kampung, kan mau lebaran kan, istri saya pulang kampung duluan. Oh katanya, kerja apa? Udah kerja lagi. Nah di situ pun perkataannya masih ada menjengkelkan di hati. Katanya kan, kamu sudah punya anak saya kan umur cuma 6 bulan ya, istri baru lahiran. Kenapa istrimu nggak kerja lagi? Ya ngurusin anak mana bisa kerja. Apa kamu sanggup kalau istri kamu nggak kerja? Kamu kan cuma kuli bangunan, gaji kamu seberapa? Nah kalau nyamu kan jangan diomongin lah gitu. Emang saya kan orang miskin. Tapi yang pekerjaan saya sebagai kuli itu jangan diomongin lah, malah nambah sakit hati. Sebentar lagi kayaknya tidak. Oh iya, aku ke belakang sebentar. Ini cepet ya. Di situ saya ke belakang sudah gelap mata saya. Saya ambil sudah tali, langsung saya ikat di leher. Saya ngikatnya dari belakang, dia kan duduk gini. Saya ikat dari belakang sampai dia terjatuh dari kursi itu, tetap saya tahan. Pas sudah jatuh di kursi tetap saya tahan sampai sudah dia tidak bergerak lagi. Di dalam rumahnya, Hendra mencopot nyawa Ayu dengan cara keji. Sesaat saja, ia terpaku. Sesudahnya, ia bergegas melenyapkan jejak. Hendra mengubur tubuh Ayu di sekitar tanah di samping rumah. Tidak sempat digali dulu atau bagaimana? Nah, soalnya itu tidak ada galian, posisi tanahnya kan miring. Iya. Jadi tinggal kalau ada mau mengubur ya cuma taruh di tanah aja lagi. Oh, taruh di tanah. Tidak ada galian, tidak ada. Oh, nggak ada galian. Memang Sudah posisi kan sudah miring. sudah miring. Ya. Setelah dikasih tanah, dikasih apa lagi? Kasih tanah itu kan saya ambil, ada karpet mobil ya kan.
Saya taruh lagi habis tanah itu kan cuma sebagian tanah penutupan. Saya kasih karpet mobil. Habis itu saya timbun tanah lagi sebagian. Itu masih belum tertutup full gitu kan. Saya pesan tanah 1 truk ya kan. Sempat pesan. Hari datang itu hari Sabtunya. Oh, besoknya. Kan kejadian hari Jumat. Jam 6 lewat itu kan saya sudah menimbun tanah itu. Kan masih tertutup sebagian aja kan. Iya. Saya memesan tanah, jam 11 siang datang. Tanah itu. Habis itu jam 11 siang saya kembali nimbun lagi. Timbun lagi. Timbun sendiri aja gitu. Sama Agus. Agus itu tetangga saya. Oh gitu. Tapi dia nggak tahu keberadaan mayat di dalam situ. Oh, dia nggak tahu. Nggak tahu dia. Tak cukup sampai di situ, Hendra pun mengamankan mobil Ayu ke tetangga. Seraya itu juga, Hendra mengganti plat nomor mobil Ayu. Betul, dititipin persis di belakang rumah saya, di tempat om saya di belakang rumah. Jadi diparkirin agak ke dalam lah dari jalan raya itu. Satu tempat atau juga pindah? Kalau dari hasil reka kemarin ada beberapa tempat, termasuk di dekat rumahnya dia, dan terakhir parkirnya di belakang rumah saya. Dia pernah bilang ke saya, waktu kumpul-kumpul itu dia bilang, ini mobil saya beli, bilangnya, hasil dari proyek saya yang ada di Banjarmasin, katanya, baru dibayarin dengan harga 120 juta, dia pastinya seperti itu. Makanya kami juga nggak sahujon lah, karena wah, tetangga punya mobil bagus kan ya syukurlah gitu kan. Nggak ada curiga sama sekali. Hendra mengaku hanya berniat menghabisi nyawa Ayu, tidak untuk mengambil mobil korban. Hanya saja gelang dan kalung perak Ayu ia jual seharga Rp50.000. Harta korban lainnya yang dibawa Hendra adalah uang Rp350.000 serta HP BlackBerry dan Samsung. Sebelum aksi Hendra terbongkar, mayat Ayu sudah terbenam lebih dari 10 hari. Saya khawatirnya nih, warga yang hilang itu di sini dikubur. Iya, gimana deh? Baik kalau gitu, besok kita bongkar tempat ini. Pada hari yang naas itu juga, Hadori gelisah. Lewat senja, Ayu tak juga terlihat batang hidungnya. Hadori, suami Ayu, segera mencari keberadaan istrinya. Oh iya kan hari itu kan habis ngantar salat itu ada jadwal buka bersama dia sama temennya kan. Tapi dia bilang dulu mau pulang dulu habis ngantar salat ini. Tapi kok nggak ada pulang gitu kan. Terus saya tunggu sampai jam 8 nggak ada pulang juga. Baru saya keluar cari tempat yang dia janjiin yang buka bersama itu. Saya udah nggak ada. Terus cari-cari tempat nongkrong dia kan nggak ada juga. Balik ke rumah. Jam 10 malam balik lagi. Tempat yang saya cari tadi nggak ada juga, ya udah balik lagi. Sebelum itu hari Jumatnya itu titip anak sini ngantar kan. Titip sama ibu mau pergi ngantar Salpula ke Perumahan 1000. Kita mau ikut, ternyata dia nggak mau, nanti aja bulan kali. Udah berangkat. Kemudian malam jam 12 suaminya nelpon kita, nanya, mana Ayu belum pulang? Kaget kita kan, belum pulang besok tadi, iya katanya. Sementara keluarga Ayu direpotkan pencarian Ayu, Hendra pun demikian. Beberapa hari setelah Ayu terbunuh, Hendra dibayang-bayangi peristiwa yang tak biasa. Ia mengaku sering diganggu bayangan sosok wanita yang mirip Ayu. Dalam 1 hari 2 hari nggak ada lagi. Iya. Pas malam ketiga itu, kok ada istilahnya ngimpi atau yang melihat-lihat penampakan yang ada lewat sekilas gitu kan. Saya di rumah cuma sendiri. Penampakan apa bu? Kayak ada orang jalan. Hendra memutuskan untuk pergi dari rumah.
Ia bergerak ke kota Muntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang lokasinya berjarak 190 km ke arah utara kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seraya itu juga, kasus hilangnya Ayu sudah berada di meja polisi. Penyelidikan polisi pun segera memburu jejak Hendra. Itu berawal dari adanya laporan dari suami korban atas nama suaminya Duri, di mana dia datang ke Polres Banjarbaru untuk melaporkan bahwa istrinya atas nama Ayu sudah 1 hari tidak pulang, sehingga dia laporkan hilang. Penyelidikan polisi merayapi kasus hilangnya Ayu. Satu persatu, polisi mengurut jejak kepergian terakhir Ayu. Ujungnya, polisi mendapati sebuah mobil sedan putih di salah satu rumah warga di perumahan Gria Harmoni. Mobil ini mirip kepunyaan Ayu. Pada tanggal 3 Juli laporan, setelah kami lakukan penyelidikan selama kurang lebih 11 hari, kita bisa menemukan beberapa barang bukti. Di antaranya itu, pertama itu mobil korban dari saudara Heri. Kemudian juga beberapa barang milik korban yang dipegang oleh saudara Heri. Dari hasil pemeriksaan saudara Heri ini, baru kita ketahui bahwa ternyata mobil dan barang-barang bukti yang lain ini diterima atau mendapat dari seseorang atas nama Henry atau alias Hendra. Penciuman polisi untuk membongkar kasus ini kian mendekati hasil. Mobil Sirion dan rumah Hendra di desa Cindaalus, kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah 2 jejak yang kuat untuk memberi petunjuk keberadaan Ayu. Selangkah lagi, polisi mendapatkan keberadaan Ayu. Barang bukti sudah ada, tetapi yang mereka bingungkan dari korban dari yang ada ini, kemana dia selama kurang lebih 10 hari. Untuk terungkapnya, ya memang ada bau busuk dan kebetulan ada di atas kuburannya itu ada kucing anggora. Kucing anggora itu dia kelihatan gelisah, terus teriak-teriak dia. Nah dari situlah akhirnya ada timbul kecurigaan dari kami, jangan-jangan di bawah kandang kucing itulah korban dikubur di situ. Polisi berhasil menghimpun segala tanda yang mencurigakan. Sampai akhirnya, polisi mendapati jasad Ayu terbenam di halaman samping rumah Hendra. Pada tanggal 16 Juli, polisi membongkar kuburan keji yang dibuat Hendra. Di dalamnya, tubuh Ayu tertelungkup dan tangannya terikat, serta wajahnya tertutup baju yang dibebat Hendra. Akhirnya dengan inisiatif kami juga sebagai istilahnya ketua-ketua kampung di sini, saya bilang sama mereka, Pak RT juga ngomong sempat, kalau memang benar mayat itu ada, itu posisinya ada di samping kiri rumah itu. Malam itu juga mereka sudah rencana mau bongkar, cuman karena keterbatasan alat, akhirnya malam itu mereka meniadakan untuk sementara di cancel dulu untuk sementara. Saya khawatirnya nih, warga yang hilang itu di sini dikubur. Ya, gimana tuh? Baik kalau gitu, besok kita bongkar tempat ini. Kasus ini kian terbuka sempurna ketika polisi juga berhasil membekuk Hendra di sebuah rumah di daerah Ampa, Kecamatan Tamyang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kemudian berdasarkan itulah kita melakukan pengejaran kepada tersangka atas nama Hendra ini, yaitu pemilik rumah itu. Kemudian beberapa kali kita lakukan penggerebekan di rumah orang tuanya di wilayah HSU, kita belum berhasil. Terakhir kita dengar informasi yang bersangkutan melarikan diri ke daerah Barito Timur. Kemudian kita lakukan pengejaran dan kita lakukan penggerebekan, dan
berhasil kita temukan yang bersangkutan berada di suatu rumah di desa Tilang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Batin. Motifnya itu sakit hati. Sakit hati dia karena sering dia itu dihina atau disuruh-suruh oleh korban. Ayu mati setelah mengantar salad buah yang dipesan oleh Hendra. Lelaki yang menyimpan dendam pada Ayu. Ya percaya semoga keluarga korban memaafkan setulus-tulusnya kepada saya. Saya akan merasa bersalah di sini. Saya banyak-banyak minta maaf. Dan kepada keluarga saya pun saya minta maaf juga. Yang kejadian ini kan memalukan keluarga. Maksudnya hukuman dia yang setimpal lah kita nih sesuai dengan pekerjaan dia itu. Siapa sih yang nggak marah kayak gitu sampai diperlakukan keji kalau itu Mas? Untuk pembunuhnya ya dihukum mati lah juga itu yang setimpal pokoknya. Untuk pasal yang disangkakan itu kita terapkan dalam hal ini ada 3 pasal. Yang pertama yaitu pasal 340. Nah, itu pembunuhan yang direncanakan. Ancaman hukumannya itu seumur hidup. Ya. Kemudian pasal 338 yaitu pembunuhan itu ancamannya 15 tahun. Dan pasal 365 pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Itu ancaman hukumannya juga 15 tahun.